Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas dua prinsip penting pada counting yang merupakan aturan dasar pada saat kita menjajah. Prinsip tersebut dikenal dengan sebutan prinsip penjumlahan dan prinsip perkalian. Untuk memahami kedua prinsip tersebut, mari kita mulai dengan menyelesaikan masalah berikut. Misalkan, suatu program studi memiliki 3 kelas mata kuliah kalkulus yang berbeda dan 5 kelas mata kuliah kewarganegaraan yang berbeda. Berapa banyak cara seorang mahasiswa dapat memilih satu mata kuliah saja? Pada masalah yang pertama ini, kita menginginkan memilih hanya satu mata kuliah di antara dua pilihan mata kuliah, yaitu mata kuliah kalkulus dan mata kuliah kewarganegaraan. Oleh karena itu, banyaknya cara memilih satu mata kuliah tersebut adalah ada 8 cara. Nah, pertanyaannya adalah 8 itu diperoleh dari mana? Nah, kalau kita perhatikan, 8 adalah penjumlahan dari 3 ditambah 5, di mana 3 adalah pilihan kelas pada mata kuliah kalkulus dan 5 adalah pilihan kelas pada mata kuliah kewarganegaraan. Oke, selanjutnya kita perhatikan masalah yang lainnya. Suatu kelas matematika diskrit terdiri dari 10 orang mahasiswi dan 15 orang mahasiswa. Berapa banyak cara memilih satu orang ketua dari kelas tersebut? Masalah ini mempunyai karakteristik yang sama dengan masalah sebelumnya, yaitu kita menginginkan memilih satu orang saja. Untuk memilih satu orang tersebut, kita punya pilihan bahwa satu orang tersebut adalah mahasiswi atau mahasiswa. Untuk kasus ini, banyaknya cara memilih satu orang ada sebanyak 25 cara, yaitu penjumlahan antara 10 dengan 15. Nah, dari kedua contoh ini, kita bisa merumuskan sebuah aturan yang telah kita implementasikan untuk menyelesaikan kedua masalah tersebut. Aturan ini dikenal dengan sebutan aturan penjumlahan. Mari kita pahami bagaimana aturan penjumlahan tersebut. Misalkan, suatu kejadian A dapat terjadi dalam M cara, dan suatu kejadian B dapat terjadi dalam N cara. Dan kedua kejadian tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Maka, kejadian A atau B dapat terjadi dalam M ditambah N cara. Oke, untuk memahami bagaimana aturan penjumlahan tersebut kita gunakan, mari kita selesaikan soal-soal berikut. Berapa carakah seorang calon mahasiswa dapat memilih sebuah jurusan di UPI? Jika di Fakultas A UPI ada 5 jurusan, Fakultas B UPI ada 8 jurusan, dan Fakultas C UPI ada 9 jurusan. Pada soal yang pertama ini, kita menginginkan hanya memilih
satu jurusan saja di antara pilihan 3 fakultas. Berarti untuk memilih sebuah jurusan, ada 3 kemungkinan pemilihan. Satu jurusan tersebut adalah jurusan di fakultas A, atau satu jurusan tersebut adalah jurusan di fakultas B, atau satu jurusan tersebut adalah satu jurusan di fakultas C. Untuk soal ini, maka banyaknya cara pemilihan adalah penjumlahan pilihan jurusan di setiap fakultas yang ada. Sehingga banyaknya cara memilih satu jurusan ada sebanyak 5 ditambah 8 ditambah 9 cara. Untuk kasus yang kedua, ada berapa cara kita dapat memilih sebuah elemen dari himpunan A atau B, di mana A adalah himpunan dengan 4 elemen, yaitu P, Q, R, S, dan B adalah himpunan dengan 3 elemen, yaitu R, S, dan T. Pada soal yang kedua ini, kita juga ingin hanya memilih satu elemen saja di antara kemungkinan 2 himpunan. Maka penyelesaian dari soal yang kedua ini kita terapkan aturan penjumlahan di dalamnya. Sehingga banyaknya cara pemilihan adalah penjumlahan dari banyaknya elemen himpunan A ditambah banyaknya elemen himpunan B. Jadi banyaknya cara adalah 4 ditambah 3 cara. Nah, kedua soal ini adalah diselesaikan menggunakan aturan penjumlahan. Dari sini kita bisa lihat karakteristiknya bahwa aturan penjumlahan itu digunakan ketika kita ingin memilih sebuah objek. Nah, dalam pemilihan tersebut ada beberapa kemungkinan pemilihannya. Aturan penjumlahan menyatakan bahwa banyaknya cara memilih satu objek adalah banyaknya cara setiap kemungkinan masing-masing dijumlahkan. Oke, selanjutnya kita lihat masalah yang lainnya lagi. Misalkan terdapat 2 trayek bis antara kota A dan B, dan 3 trayek bis antara B dan C. Berapa banyak cara seseorang dapat bepergian dengan bis dari kota A ke kota C melalui kota B? Nah, masalah ini bisa diilustrasikan dalam gambar berikut. Ada pilihan 2 jalan dari A ke B dan pilihan 3 jalan dari B ke C. Untuk menuju kota C dari A melalui B, maka kemungkinan pemilihan jalan yang digunakan bisa digambarkan dalam bentuk diagram pohon. Misalkan kita memilih jalan P1 dari A ke B, maka untuk sampai ke C dari B ada 3 pilihan jalan. Demikian pula, misalkan kita memilih jalan P2 dari A ke B, maka untuk bisa sampai ke C juga terdapat 3 pilihan jalan. Nah, dari diagram pohon ini kita bisa tahu bahwa untuk bisa sampai ke C dari A melalui B, banyaknya cara untuk bepergian itu ada sebanyak 6 cara. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah
Dari mana 6 itu kita dapatkan? Oke, dari diagram pohon kita bisa tahu bahwa 6 adalah perkalian antara 2 dengan 3, di mana 2 adalah banyaknya cara dari A ke B, dan 3 adalah banyaknya cara dari B ke C. Nah, masalah yang baru kita bahas tadi adalah contoh dari sebuah permasalahan yang menerapkan sebuah aturan yang disebut sebagai aturan perkalian. Nah, aturan ini merumuskan sebagai berikut. Misalkan, sebuah prosedur dapat dinyatakan dalam 2 tahap, yakni tahap ke-1 dan tahap kedua. Misalkan pula, terdapat M hasil yang mungkin bagi tahap ke-1. Jika untuk setiap hasil-hasil dalam tahap ke-1 ini terdapat N hasil yang mungkin dalam tahap kedua, maka prosedur total yang dapat dilaksanakan dalam urutan seperti itu adalah perkalian antara M kali N cara. Nah, jadi aturan perkalian menyatakan bahwa jika sebuah prosedur, dalam hal ini adalah sebuah pekerjaan, tidak dapat diselesaikan dalam 1 tahapan, tapi kita membutuhkan 2 tahapan, maka banyaknya cara untuk menyelesaikan prosedur tersebut adalah perkalian dari masing-masing cara pada setiap tahapannya. Oke, untuk lebih memahami bagaimana aturan perkalian itu digunakan, mari kita lihat contoh berikut ini. Misalkan, suatu perguruan tinggi memiliki 3 mata kuliah sejarah yang berbeda dan 5 mata kuliah kewarganegaraan yang berbeda. Berapa banyak cara seorang mahasiswa dapat memilih 2 mata kuliah masing-masing dari jenis yang berbeda? Pada contoh ini, prosedur yang harus diselesaikan adalah memilih 2 mata kuliah dari jenis yang berbeda. Untuk memilih 2 mata kuliah tersebut, kita tidak bisa melakukan dalam 1 kali tahapan, tapi kita memerlukan 2 tahapan untuk menyelesaikannya. Tahapan pertama adalah memilih 1 mata kuliah sejarah, dilanjutkan dengan tahapan kedua, yaitu memilih 1 mata kuliah kewarganegaraan. Karena pemilihan 2 mata kuliah ini harus diselesaikan dalam 2 tahapan, maka banyaknya cara untuk menyelesaikannya berdasarkan aturan perkalian adalah perkalian dari banyaknya cara pada setiap tahapannya. Jadi, banyaknya cara memilih 2 mata kuliah tersebut adalah perkalian antara 3 dengan 5, sehingga totalnya ada 15 cara. Oke, selanjutnya kita lihat contoh lain yang akan menggunakan penerapan dari aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Misalkan di sebuah kelas terdapat 17 siswa perempuan dan 13 siswa laki-laki. Jika pihak sekolah akan mengirim utusan seorang siswa dalam kegiatan lomba baca puisi, ada berapa cara melakukannya? Nah, di bagian pertama ini kita ingin memilih 1 orang saja. Nah, untuk memilih 1 orang, ada kemungkinan pemilihannya terdiri dari 2 pilihan, yaitu 1 siswa tersebut mungkin siswa perempuan
Dan satu siswa yang terpilih tersebut kemungkinan adalah siswa laki-laki. Karena terdapat dua kemungkinan pemilihan untuk memilih seorang siswa yang akan diikutkan oleh lomba, maka masalah yang pertama ini bisa diselesaikan dengan menerapkan aturan penjumlahan. Sehingga banyaknya cara memilih satu siswa tersebut adalah penjumlahan dari 17 dengan 13. Selanjutnya, kita lihat masalah yang kedua. Berapa banyak cara jika kita ingin memilih sepasang siswa, satu laki-laki dan satu perempuan? Oke, di sini yang kita inginkan adalah memilih dua orang dari jenis yang berbeda. Nah, untuk menyelesaikan prosedur ini, kita tidak mungkin melakukan hanya dalam satu tahapan. Nah, kita memerlukan dua tahapan untuk memilih seorang perempuan dan seorang laki-laki. Pada tahap pertama, kita pilih satu perempuan dari himpunan siswa perempuan yang ada sebanyak 17 orang. Dan di tahapan kedua, kita pilih satu laki-laki dari himpunan siswa laki-laki yang terdiri dari 13 orang. Karena terdiri dari dua tahapan, maka aturan perkalian kita terapkan untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga kita dapatkan banyaknya cara pemilihan satu perempuan dan satu laki-laki ada sebanyak 17 kali 13 cara. Nah, dari contoh-contoh berikut, kita bisa tahu bagaimana aturan perkalian dan aturan penjumlahan itu diterapkan. Secara umum, aturan perkalian digunakan jika kita ingin memilih sebuah objek, tetapi dalam pemilihan tersebut ada lebih dari satu kemungkinan pemilihan. Sedangkan aturan perkalian digunakan jika kita ingin menyelesaikan sebuah pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan dalam satu tahapan. Tapi untuk menyelesaikannya, kita memerlukan lebih dari satu tahapan yang dikerjakan secara berurutan. Pada praktiknya, aturan perkalian maupun aturan penjumlahan itu tidak terbatas hanya pada dua himpunan atau dua tahapan saja. Tapi aturan ini bisa diperluas untuk sebanyak himpunan atau tahapan. Nah, berapapun himpunan yang terlibat di dalamnya ataupun tahapan yang terlibat di dalamnya, aturan perkalian dan penjumlahan bisa kita perumum. Nah, saya rasa pembahasan kita hari ini tentang aturan perkalian dan penjumlahan cukup sampai di sini. Insya Allah, pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas konsep-konsep lain yang merupakan perluasan dari aturan perkalian yang sangat penting bagi konsep-konsep yang digunakan pada saat kita melakukan counting. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.